Oke, selamat malam teman-teman trader di Didimax Makassar. Pada malam hari ini seperti biasa ya, untuk di webinarnya kita di hari Senin, sekarang itu sudah tanggal 29 November 2021 di hari Senin. Ya, dan ini webinar kali ini itu kita rekam juga. Jadi untuk teman-teman yang nggak sempat lihat video di awal ya, sampai di pertengahan nanti teman-teman bisa kembali nonton di video ulangan di YouTube ya. Nanti untuk teman-teman member kita sharekan linknya untuk video ini di aplikasi-aplikasi ataupun di status ya teman-teman konsultannya nanti. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi yang sangat menarik ya, materi yang paling sering teman-teman alamin di trading forex ya. Apalagi mungkin teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami yang namanya floating. Ya, jadi untuk di hari ini kita akan membahas materi mengenai cara mengatasi floating di market. Ya, jadi kita bisa saya buka aja dulu, saya buka materinya. Oke, untuk hari ini ya, kalau teman-teman yang biasa trading di emas ya, yang fluktuasinya cukup besar, ini wajib tahu ya untuk teman-teman trading sendiri. Oke, bentar. Oke. Nah, oke, jadi materi hari ini tuh berkaitan mengenai bagaimana sih caranya kita untuk mensikapi ya posisi yang lagi ke floating di market. Karena biasanya sih posisi floating ini menjadi kendala terbesar dalam kita trading. Ya, sehingga ketika kita trading, floating ini tuh dianggap sangat menakutkan ya. Bahkan juga banyak yang tidak bisa istirahat, banyak yang tidak bisa tidur karena kalimat floating tersebut ya. Kita langsung masuk ke materinya. Nanti setelah itu kita akan bahas mengenai review market ya. Jadi hari ini kita sudah ada beberapa orang ya, kurang lebih ada sekitar 5 partisipan ya yang ikut webinar pada hari ini. Nanti untuk sisanya akan bisa ditayangkan atau dinonton langsung di YouTube ya. Oke. Untuk materi ini kita masuk ke materi pertama ya. Jadi untuk floating itu kebanyakan trader itu masih bingung ya, floating itu selalu menganggap bahwa posisi lagi rugi. Ya, padahal floating itu bukan hanya rugi saja atau bukan cuma hasilnya minus ya. Tapi yang harus kita tahu bahwa posisi yang mengambang ya itu ada dua. Yang pertama adalah hasilnya minus ya, ketika kita beli harganya turun itu namanya floating minus, dan juga ada yang namanya floating profit ya. Floating profit ini ketika kita buy terus kemudian harganya naik namun kita belum close atau belum kita liquid, itu adalah floating yang profit ya. Jadi ini perlu diketahui dan perlu dipahami juga ya, bahwa floating itu transaksi yang belum di close ya. Nah, kebiasaan di market yang terjadi itu lucunya, ketika terjadi floating minus itu kadang kita kuat ya. Ketika floating minus ini kita bilang kayaknya market masih bisa naik lagi gitu kalau misalkan teman-teman udah buy ya. Dan semakin besar minusnya kita semakin tertantang biasanya seperti itu ya, menunggu dan menambah biasanya. Nah, biasanya juga hal yang terjadi sebaliknya, ketika terjadi floating profit ini biasanya kita malah ketakutan ya. Apakah harganya sudah mau balik ya? Kalau misalkan nggak cepat-cepat dilepas ya, apakah nanti akan profit kembali atau malah minus ya. Jadi ketika terjadi floating profit ini kebiasaan di psikologi orang ya, akan lebih cenderung untuk takut ya pada saat posisi profit dibandingkan pada saat posisi floating minus ya. Oke, udah ada banyak ya, udah ada 4 orang lagi yang masuk pada hari ini. Saya lanjut lagi ya. Oke, kita perlu tahu ya penyebab untuk floating tersebut, karena kalau misalkan kita terjebak dengan yang namanya kondisi akun yang ke floating, kebiasaannya kita kan biasa bingung. Ketika terjadi floating, kita mau apa ini? Kita cut loss kah? Kita average kah? Ataukah kita biarin aja?
ya. Yang menjadi hal kita bingung di market itu karena kita nggak tahu penyebabnya. Ya, ini kita harus tahu dulu nih penyebabnya. Yang pertama, posisi terfloating entah itu profit ataupun minus karena pertama belum sampai TP. Ya, teman-teman targetkan ini sampai di harga sekian, saya beli, saya tunggu sampai harganya naik sekian di harga sekian di level sekian baru saya lepas. Nah, harganya belum sampai ke arah TP. Makanya kenapa disebut ya masih mengambang gitu. Gimana solusinya kalau untuk masih mengambang? Ya biarin aja. Ya. Jadi kalau misalkan udah profit ya udah biarin aja gitu ya. Kan kita udah pasang TP. Ya. Nah, yang kedua adalah belum sampai SL. Nah, ini teman-teman yang menggunakan SL biasanya sih nggak usah panik. Kalau untuk teman-teman yang pakai TP atau SL, ketika terjadi market seperti ini ya, terfloating seperti itu, kalau teman-teman udah rencanakan ruginya sampai di level sekian, ya udah dibiarin aja. Ya. Nah, biasanya kan kita nggak ada planning biasanya dalam trading. Jadi ketika harganya naik, kita bingung, harganya turun pun juga bingung ya. Jadi profit ataupun loss itu sama-sama bingung ya. Ini perlu diperbaiki dari sisi perencanaan lagi. Oke, penyebab ketiga karena kita nggak mengerti trading. Ya, kita harus tahu ya bahwa trading ini bukan investasi yang selamanya ketika kita beli ini akan naik terus. Ya, kebanyakan orang memang ya mungkin sih tren untuk di emas ataupun di aset-aset lain itu memang jangka panjang naik. Cuman kan dananya kita cukupnya untuk jangka pendek. Nah, kalau misalkan dana cukup untuk jangka pendek, ini teman-teman harus tahu nih. Kalau misalkan trading ini kita bicara soal bisnis dan bisnis ini bicara soal untung dan rugi. Ya. Jadi ada 3 penyebab dan yang paling menarik adalah penyebab yang ketiga ini. Ya. Kalau penyebab pertama dan kedua ini teman-teman udah harus tahu di solusinya pasti di planning ya, planning awal, strategi. Lalu yang ketiga ini biasanya banyak kejadian ya. Ini yang seperti tadi saya bilang ya, bahwa trading itu bukan investasi, melainkan bisnis. Ada untung dan rugi. Ketika kita beli, harga turun, ya kita bisa menganggap kalau misalkan teman-teman di trading bisnis di konvensional, ketika kita beli, kemudian harganya anjlok, ya kita bilang harganya masih belum dapat ya, atau bilang nggak laku nih barang nih. Ya, ketika tidak laku barangnya, apa yang kita bisa lakukan? Ada banyak manajemen resiko yang bisa kita terapkan. Ya, cuman yang harus kita tahu bahwa ini memang akan terjadi dalam tradingnya kita. Ya, sehebat apapun kita trading, pasti akan terjadi yang namanya floating. Ya, dan floating itu adalah bagian dalam trading. Oke. Gimana sih cara untuk menyikapi floating ya? Untuk teman-teman yang lagi floating sekarang, apalagi yang masih baru trading dan panik ya, ini saran saya jangan panik gitu. Karena solusi untuk menghadapi floating cuma satu ya, jangan panik. Ya, ketika teman-teman panik, strateginya udah buyar. Ya, mungkin teman-teman mau pakai averaging, silahkan teman-teman pakai averaging. Teman-teman mau pakainya stop loss atau cut loss juga silahkan gitu. Jadi nggak ada yang salah dalam money manajemennya. Yang salah biasanya kita udah siapkan planning yang terbaik, malah gara-gara panik, ya tradingnya berantakan. Ya, mungkin dalam beberapa hari ini akunnya sudah mulai bertumbuh, cuman gara-gara berita biasanya ya, gara-gara NFP ya, atau gara-gara high news ya, teman-teman jadi panik ya, marketnya nggak sesuai dengan harapan. Nah, ini perlu dipikirkan kembali. Nah, ini adalah tips untuk teman-teman agar tidak panik dalam trading ya. Jadi dalam trading itu, teman-teman harus bisa menghitung modalnya. Karena kalau misalkan kita bicara soal trading forex, ini kita bicara soal ketahanan dana. Jadi bisnis ini adalah bisnis ketahanan dana. Karena kenapa ketahanan dana? Ya karena kita minjem. Ada leverage namanya, 1:100. Artinya kita simpan uang $100 ya, kita bisa manfaatkan $100 ini. Ya $100 dari mana? $100 itu dari pinjaman tadi. Makanya kenapa setiap harganya turun ataupun naik, ini akan berpengaruh sama modalnya kita. Ya. Karena kalau misalkan pergerakan atau jumlah transaksi yang kita gunakan terlalu banyak sehingga nominal floating minusnya ini kebanyakan, ya bursa juga atau broker akan melihat ya apakah Anda bisa sanggup bayar utangnya Anda gitu ya dibandingkan dengan modalnya. Makanya kenapa ada namanya MC atau margin call. Nah, untuk mengukur kita punya keamanan dana, ini kita ada rumusnya ya. Jadi yang kita lihat adalah equity dibagi dengan margin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman trading, teman-teman lihat laporan keuangannya,
di bagian 3, kalau misalkan di MetaTrader itu di bagian ketiga, di menu ketiga itu adalah laporan keuangan, teman-teman silakan cek equity, terus teman-teman bagi dengan yang namanya margin. Terus kita kali dengan 100%. Nah, penting teman-teman, kalau misalkan hasilnya itu berada mendekati di arah 100%, maka laporan keuangan Anda, bisnis Anda, akun Anda ini lagi kurang bagus. Ya. Tapi kalau misalkan margin levelnya ini berada di atas dari 100%, ya, ataupun lebih tinggi lagi, berarti kondisi akun Anda ini masih oke. Ya. Artinya semakin tinggi margin level Anda, maka kekuatan modal Anda, kekuatan bisnis Anda ini sangat kuat. Ya. Nah, saya masuk lagi ya. Ini bisa terjadi ya. Ini adalah kejadian yang sering saya alamin untuk teman-teman trader ya. Biasanya ya, kalau misalkan kita udah panik, udah banyak posisi ya, ada buy, ada sell, ada buy, ada sell ya. Biasanya sih kita minta saran ya sama konsultannya kita. Biasanya konsultannya itu jawabannya ya kunci aja, Pak. Ya. Ini udah saya alamin beberapa tahun ya, bahkan dari awal saya kenal forex, ini tuh paling banyak kejadian. Dan sampai sekarang itu masih kejadian. Ya. Solusinya kunci aja, Pak, ya. Ketika kita buy, terus dia konsultan kita bilang kunci aja Pak, pasang sell aja supaya pada harganya naik ini kita nggak kenapa-napa. Ini adalah salah satu sistem yang sangat berbahaya sih sebenarnya bagi saya ya. Kalau misalkan teman-teman memang tidak ada jalan lain, ya memang harus dikunci biasanya. Cuman harus tahu gimana cara buka kunciannya. Oke, makanya kenapa kalau untuk terjadi floating yang besar dan margin levelnya kita udah sekarat atau mendekati dengan 100%, solusi saya cuma ada 2. Ya. Pertama, untuk solusi floating besar di market forex, yang pertama itu equity-nya diperkuat. Ya. Karena kita tahu tadi ya, dari rumus untuk mengukur margin level itu cuma dari dua ini ya, dari dua objek ini ya, antara itu equity ya dan juga margin. Kalau teman-teman mau akunnya ini selamat, mau akunnya ini besar, mau akunnya ini baik-baik saja, dengan posisi floating yang besar, teman-teman bisa equity-nya diperkuat. Dengan cara apa ya? Dengan caranya adalah modalnya ditambah atau bahasanya adalah di top up. Oke? Atau cara yang kedua, kalau misalkan kita nggak bisa top up nih, Pak Don saya nggak bisa top up. Ya solusinya adalah kita kurangin marginnya. Dengan apa kita kurangi marginnya? Kita cut loss beberapa posisi. Oke, jadi ada 2 solusi yang paling saya sarankan untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang trading ketika terjadi kondisi floating yang sudah cukup besar. Ya, nah ini yang kita harus tahu ya, apalagi untuk teman-teman pemula. Jangan sampai ketika kita udah terjadi floating besar, kita minta saran ke marketingnya kita ataupun kita minta saran ke konsultan, kita ambil solusi yang ketiga. Ya memang solusi ketiga adalah kita kunci. Ya, cuman kunci ini bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Oke, karena kenapa? Ketika kita harganya kita buy awalnya, terus harganya turun terus ya, kemudian equity-nya udah nggak cukup, ya marginnya udah nggak cukup. Yang kita biasa lakukan kunci, pasang posisi buy, pasang posisi sell di harga paling bawah biasanya. Nah ini kalau harganya naik gimana nih? Ya jadi masalah lagi nih, sell-nya lagi yang bermasalah. Ya, kalau turun gimana Pak? Buy-nya lagi yang bermasalah. Jadi buka tutup aja gitu ya. Mending kita selesaikan, Bapak Ibu top up untuk menambah kekuatan modal, ataukah kita mau pakai average lagi, silakan tinggal hitung-hitung dengan konsultannya berapa yang kuatnya marginnya. Setelah itu bisa di WD lagi ya. Kalau misalkan udah profit, udah kembali normal akunnya, bisa di WD kembali. Ya, atau yang kedua, kurangin posisi. Ya, jadi kalau misalkan udah kebanyakan posisi ya, ini harus di-cut beberapa. Ya, karena salah satu alasan juga kita terfloatingnya besar itu disebabkan karena posisinya kita atau lotnya kita kebanyakan. Jadi kita kurangin aja. Nah, terakhir ya, kalau misalkan saya nggak mau lakukan kedua-duanya Pak, saya nggak bisa top up. Saya juga nggak mau cut. Saya sayang Pak, uangnya saya itu hilang gitu ya. Ya itu mungkin saran saya yang terakhir, mudah-mudahan ini bisa diterapkan ya. Jadi saran terakhir itu adalah tidak melakukan solusi tadi, kita harus perbanyak doa aja.
Ya. Ya, jadi kita perbanyak doa dan kita tunggu saja ya, ini mudah-mudahan nggak MC. Ya, karena kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain ya, saran saya kita banyak doa aja itu. Karena nggak ada solusi lain ya selain dari ini gitu. Oke, mungkin ini aja untuk di webinar edukasi saya. Saya lanjut langsung ke live trading ya untuk di gold ataupun di euro. Oke, sekarang saya cek dulu. Oke, sekarang sudah ada 13 partisipan. Jadi sebelumnya saya ucapkan untuk di webinar kali ini itu record ya. Jadi kita rekam. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan kembali di YouTube. Nanti akan di-share linknya oleh teman-teman di Didimax supaya Bapak Ibu yang baru masuk nggak ketinggalan. Oke. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada mau nanya, silakan aja chat di bawah tentang cara mensikapi posisi floating tadi ya. Sambil saya masuk ke trading ya. Nah, live trading kita pada hari ini itu menarik ya. Kalau untuk di beberapa hari yang lalu ya kita udah sampai di live trading. Untuk di gold ini menarik ya. Untuk teman-teman, saya tahu ya teman-teman banyak trading di gold nih. Di gold ini produk sejuta umat. Oke. Ini lagi murah nih. Oke. Jadi kalau untuk di gold sendiri, Bapak Ibu bisa melihat ya, untuk harga emas kemarin itu sempat di beberapa hari yang lalu sempat mengalami koreksi yang cukup jauh ya. Ini disebabkan karena adanya fundamental dari Amerika ya, dari The Fed ya. The Fed itu kurang lebih di Indonesia kayak Bank Indonesia ya, BI. Ya, jadi bank sentralnya Amerika itu namanya adalah The Fed ya. Jadi The Fed kemarin akibat inflasi di Amerika itu mereka mau tidak mau akan menaikkan suku bunga mereka ya. Dan itu menjadi salah satu hal yang baik ya, karena kenapa? Ketika kita simpan uang, kita dapat duit secara cuma-cuma dalam bentuk bunga ya. Jadi ketika terjadi isu tersebut, fundamental tersebut, orang tuh rame-rame cabut duitnya ya dari emas ini pindah ke obligasi ya, ke pemerintah punya. Nah, sampai sekarang ya harga emas ini masih terkoreksi cukup dalam. Tapi ini juga untuk teman-teman yang suka investasi emas, ini adalah peluang yang cukup baik ya untuk kita bisa buy. Karena udah lumayan safety banget sih, udah diskon sampai berapa nih? Ya, udah diskon 72 poin ya. Udah diskon 72 poin dari harga di atas di high kemarin ya di tanggal 19 November itu sampai di hari ini itu sudah turun kurang lebih 72 poin ya. Nah, menariknya untuk di gold sendiri kita bisa lihat ya, kalau bicara soal tren jangka pendek ini memang trennya lagi turun ya untuk tren jangka pendek ya. Jadi jangka pendek ini kurang lebih 1 mingguan nih ke depan. Kita bisa lihat ini trennya masih turun ya. Dan memang sih untuk opsi sell ini boleh digunakan ya. Tapi untuk mengingat lagi ya, ketika ini udah break, teman-teman bisa pasang posisi pembelian. Nah, jadi kalau untuk rekomendasi transaksi di gold ya untuk hari ini kita bisa lihat di sini di gold di pagi tadi ini sempat ramai di marketnya ya, sempat ada lonjakan di harga open ya pagi tadi ya jam-jam 7 itu sudah ada pergerakan naik ya, sudah banyak permintaan buyer di sini. Kekuatan buyer sini cukup tinggi. Jadi kita bisa lihat sentimen untuk di gold ini memang cukup kuat untuk naik ya. Tapi teman-teman yang menggunakan transaksi gold yang waktu minggu lalu saya jelaskan mengenai candle, nah ini udah profit sih sebenarnya ya. Jadi teman-teman udah sell di sini misalkan, ini sudah turun ya, sempat profit. Kemudian teman-teman sell lagi di area atas ini, teman-teman udah harganya turun. Dan saya ucapkan selamat ya untuk teman-teman yang udah profit. Oke, bentar ya, saya cek dulu. Ada di chat ini.
gimana cara menyikapi posisi yang selalu kena SL. Oke, jadi untuk Wahyu dulu ya. Saya bahas dulu untuk gimana sih caranya solusi untuk trading yang selalu kena SL. Oke, jadi untuk teman-teman yang selalu kena SL ya, sebenarnya sih untuk solusi untuk SL adalah teman-teman pertama tekniknya harus bagus. Ya, teman-teman sudah harus bentar. Oke, untuk yang selalu pakai SL, ini tekniknya harus bagus dan juga sudah harus diuji terlebih dahulu sebelum teman-teman terapkan di akun realnya. Lalu yang kedua, rasionya ini harus di atas dari area SL-nya atau 1:1. Semakin besar rasionya 1:1, 1:2, ini akan jauh lebih baik ya. Ini saya kasih contoh ya. Untuk teman-teman yang suka pakai SL dan biasa agak kurang senang ya dengan posisi SL ini ya. Biasanya kalau teman-teman pakai SL ya, ini yang harus diperhitungkan adalah namanya win rate. Misalkan teman-teman tradingnya 10 kali ya, untuk mencapai profit, ya kurang lebih kan harus di atas dari 50%, atau mungkin 5 profit, ya atau 5 loss, ini kan sama dengan BEP atau 0. Butuh 6 kali profit, atau 4 kali loss, sama dengan 1. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan atau menerapkan yang namanya sistem rasio, 1:1, 1:2, 1:3, nah ini akan berbeda hasilnya. Ya, misalkan saya jelaskan dulu ya, untuk di rasio, teman-teman menerapkan 1:1. Kalau teman-teman menerapkan 1:1, tingkat akurasi itu harus di atas dari 50%. Atau saya kasih gambaran aja nih, untuk di sini, ini tuh harus 60% teman-teman baru cuan ya. 60% akurasi di signal atau di teknikalnya teman-teman, ini baru cuan. Yang kedua, 1:2, ini cuman butuh 40%. Win rate-nya teman-teman udah bisa cuan. Jadi nggak mesti tradingnya ini harus profit terus. Ya. Kalau rasionya 1:2, artinya 1:2, 5 SL, 5 poinnya SL, 10 target profit ya. Ini udah bisa profit nih sebenarnya untuk jangka panjang. Jadi dengan rasio 40%, dari 10 signal, 6 yang gagal, 4 yang berhasil, teman-teman udah bisa dapat cuan. Ya. Rasio 1:3, berarti teman-teman cuma butuh sekitar 20%, ini udah bisa cuan. Ya. Nah, jadi perhitungan-perhitungan seperti ini teman-teman harus buat memang sedari awal atau di planningnya. Nah, mengenai resiko, ini pasti ada beresikonya ya. 1:1 jauh lebih cepat untuk profit. 1:2 ini akan sedikit lebih lama, jadi teman-teman sedikit bersabar. Nah, idealnya sih biasanya sampai 1:3 nih. Baru teman-teman akan mengalami ketika bisa buy, ini akan jarang ya profit ya. Kalau 1:3 itu jarang profit ya. Terkecuali kalau teman-teman sudah fasih ya dalam trading, apalagi yang penggunaan swing trade, itu pasti akan menerapkan 1:3, 1:4, 1:5, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kurang lebih ya untuk di Pak Wahyu tadi ya menanya mengenai SL. Jadi SL boleh nggak? Boleh gitu ya. Tapi pastikan pertama teknikalnya ini harus bagus, akurasinya harus bagus. Akurasinya ini memang harus dihitung dari beberapa kali trading ya. Kalau saya sih teman-teman harus catat dan coba tes ya atau uji teknikalnya teman-teman itu kurang lebih 50 kali trading. 50 kali trading, kalau misalkan win rate-nya bagus, oke silakan teman-teman terapkan. Ya. Lalu yang kedua, pergunakan rasio tadi. Ya, kebanyakan sih kalau kita trading rasionya nggak diterapkan 1:5 misal, 1:2 misalkan. Oke, SL-nya 5 poin. Profitnya 10 poin ya, tapi pada saat terjadi atau pada saat running mungkin profitnya baru 2 poin, kita udah cut profit. Dan ini sering terjadi ya. Nah, ini teman-teman harus catat lagi kalau untuk teman-teman yang pengguna SL, memang teman-teman harus disiplinnya secara ketat. Bagian TP, bagian SL ini harus ketat. Dan nggak bisa berhenti di tengah jalan.
ya. Dan ini memang harus dijalankan secara konsisten. Nah, kalau teman-teman mau pergunakan pakai SL ini solusinya seperti ini ya. Tetap harus konsisten. Oke, lalu yang kedua, saya masuk lagi ya di Pak Wahyu ya. Dari Pak Wahyu ini sudah saya jawab. Saya masuk ke Pak Murad. Pak Murad bilang kalau saya trading nih coach, misalkan sell tapi lupa pasang stop loss coach, tapi harga terlanjur naik. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Oke, pertanyaannya ini bagus sih Pak ya. Kalau saya trading nih coach, saya baca ulang ya. Misalkan sell tapi lupa pasang stop loss, tapi harga terlanjur naik. Nah gini, sebenarnya ya konsep trading ini ada dua karakter ya. Ada yang menggunakan SL, ada yang memang nggak menerapkan SL. Nah yang mungkin agak fatal ya, itu ketika kita planning kan, saya mau pakai SL nih, tapi tiba-tiba lupa. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah ini teman-teman akan masuk lagi ke manajemen risiko. Mungkin kita akan bahas ini di beberapa hari ke depan. Kita bicara soal manajemen risiko. Manajemen risiko ada beberapa banyak hal ya. Ketika misalkan kita sell, terus harganya udah terbang naik ke atas, ada opsi misalkan teman-teman mau average, silakan ya. Karena kita tahu market itu nggak selamanya satu arah. Ada yang namanya market ini terkoreksi. Atau yang kedua, teman-teman mau sistem cut loss aja. Kita anggap ini transaksi udah terlanjur dan kita udah ikhlaskan, kita ganti dengan transaksi yang baru. Ya. Atau yang ketiga, kita mau swing. Kita cut loss dengan posisi sell-nya, kita ganti dengan posisi buy dengan transaksi atau lot yang lebih besar. Ya. Ataukah mau di hold aja ya. Ya, jadi ini tentatif ya sebenarnya untuk Pak Murad ya. Jadi kalau untuk bicara soal lupa pasang stop loss, nah ini berarti ada konklusinya lagi ya. Biasanya juga sih sebenarnya teman-teman bicara soal trading pasti ada resiko ya yang terjadi. Makanya kenapa ini perlu untuk kita pikirkan di awal. Dan kalau misalkan udah terlanjur, ya ini memang butuh saran saya sih dari yang saya udah sampaikan tadi mengenai floating tadi ya. Kalau misalkan posisinya udah kebanyakan dan floatingnya udah besar, pertama equity-nya diperkuat. Ya, jadi top up aja, kita mau average atau kita mau hold di top up aja, sesuaikan dengan modalnya kita. Atau yang kedua, kita harus cut beberapa posisi. Ya, jadi jangan dikunci Bapak Ibu. Ya, kalau dikunci ribet lagi biasanya. Ya, jadi kita kadang dilema. Satu posisi aja kita bingung, apalagi pasang dua posisi. Ya, jadi mending kita cut salah satu, ataukah kita average aja sekalian. Ya, jadi kita tahan posisi, sesuaikan modalnya. Ya, itu saya kira bisa membantu sekali sih dalam kita punya penyelesaian di market ya. Untuk teman-teman yang mungkin biasa lihat ya akun saya, yang kadang saya bagikan, bicara soal floating, saya sering kena floating ya, apalagi di market kemarin, fluktuasinya cukup gede ya. Dan saya juga sama ya seperti yang dialami sama Pak Murad tadi, saya lupa pasang stop loss, saya lakukan aktivitas, terjadi resiko, kemudian baru saya lihat udah lompat banget nih harganya. Nah, dengan seperti itu waktu kemarin ya, saya menerapkan sistem average. Ya, kebetulan karena kemarin saya menerapkan lot yang tidak terlalu besar, 0,1, 0,2, sehingga terjadi resiko, saya dengan enaknya aja untuk lakukan sell. Jadi saya average lagi nih. Dan untuk saat ini ya, udah bagus ya. Kemarin udah sempat baik lagi akun saya nih. Ntar saya cek dulu ya, saya share dulu ya. Untuk di trading. Oke. Nah, ini oke. Oke. Jadi akun saya tuh kemarin sempat floatingnya cukup besar ya. Kurang lebih floatingnya sudah 20-30% gitu ya dari modal itu ya. Nah, untuk hari ini udah kembali normal nih. Ya, dan memang kita harus kerjanya by cut semua nih, by BEP nih. Kayak misalkan tadi ya, kita ada sell beberapa ya, saya sell-nya tadi 1793.36, kemudian harga sempat naik tadi ya, saya sell kembali 0,2, jadi saya average lagi. Dan ini sudah profit. Waktu tadi harga turun sempat profit, jadi saya lepas aja satu kali. Jadi saya nggak menunggu ini profit, ini harus profit ya. Karena kalau misalkan kita mau menunggu dan berharap di market ya, kita nggak tahu ya, market mungkin turun sebentar, kemudian naik lagi kembali, ya kita nggak tahu. Mending kita kerja satu kali,
Yang penting intinya endingnya itu harus profit, itu aja. Ya. Oke. Jadi hari ini sudah 15 orang ya. Jadi gimana Pak Murad? Aman ya? Oke. Oke, saya rasa aman ya. Oke, sip. Jadi thank you ya teman-teman udah tanya mengenai floating ya. Karena ini memang adalah hal yang pasti akan terjadi. Intinya adalah ketika terjadi floating, jangan panik itu aja. Ya. Oke, saya lanjut untuk di trading ya untuk hari ini. Oke, market hari ini tuh untuk di market gold, kita tahu ya. Saya buka dulu ya pivotnya. Saya tuh senang pakai pivot. Karena dengan pivot ini saya bisa menentukan harga rendah ataupun harga tinggi. Oke, sebenarnya sih untuk di pivot tadi, teman-teman yang buy di harga support ya. Ini kalau misalkan saya masuk diperkecil di M15, teman-teman bisa lihat ya, di M15 pada pagi tadi ya. Ini sudah menyentuh di area support 1. Artinya kalau masuk di support 1 kita buy. Ya. Nih. Support 1 itu di harga berapa? Support 1 itu di harga 1776 dan saya juga ambil buy meskipun bukan di harga support 1 karena saya bangunnya agak kesiangan tadi pagi ya. Jadi saya sempat ambil buy di harga-harga sini ya. 1783 ya. Tapi idealnya kalau untuk di support ini kita bisa buy. Ya. Begitupun juga di beberapa hari yang lalu ya, untuk di hari Jumat kemarin ya, sempat kena di support 1, bahkan support 2 udah kena, market kembali naik nih. Nih. Oke. Kalau misalkan turun lagi Pak, support 2 ya buy lagi ya. Kalau saya sih senangnya average. Tunggu harga murah atau tunggu di support 1 baru buy, tunggu di resistance 1 untuk sell. Ya. Dan kita tahu ya, untuk di hari ini marketnya sentimennya masih turun. Oke. Untuk hari ini sih saya masih tahan ya. Di gold ini masih belum menarik. Karena kenapa? Ini masih belum rame. Kalaupun saya tertarik untuk di gold ini mau buy. Karena kenapa? Kita bisa lihat ya dari beberapa sentimen yang candle ini ya. Sempat turun tadi ya. Cuman banyak tekanan untuk buyer lagi masuk sehingga harganya kembali naik nih. Nih, kalau misalkan kita lihat kemungkinan besar ya market ini saya tunggu dulu untuk candlenya putih ya. Saya tunggu untuk buyer dulu untuk buy. Cara lihatnya adalah ditunggu di H1. Saya tunggu untuk candlenya warna putih untuk saya bisa konfirmasi ikut di market lalu buy. Ya. Tadi kenapa saya sell? Itu jawabannya karena saya lihat sentimennya ini sudah candlenya hitam ya. Ya. Jadi di gold saya next dulu ya. Tunggu candlenya putih untuk buy. Masuk di GBP USD. Oke, GBP USD menarik karena ada beberapa harga yang menarik ya di sini. Kalau kita lihat dari tren dari GBP USD ini sentimennya masih turun ya, trennya mencoba untuk naik ya. Tapi di sini ada candle hitam ya, artinya di sini udah banyak seller ya, di sini sudah banyak penawaran ya terjadi. Nah, di sini sekarang sudah mulai masuk, buyer udah masuk, tapi saya rasa untuk sampai ke atas ini masih kurang kuat. Jadi untuk GBP USD teman-teman bisa ambil posisi sell. Oke. Untuk Euro USD juga ini masih belum begitu rame ya. Dan ini sentimennya udah naik ya, udah buy, dia udah terlambat sell ya. Udah terlambat nge-buy. Karena kalau untuk buy di Euro USD sendiri, kita tunggu harga turun, kemudian ada candle putih, di sini bisa buy, ataupun di sini juga bisa buy, kemudian harga udah naik ya. Ini udah running profit sebenarnya untuk di Euro USD. Saya lihatkan untuk Euro USD dari harga open di sini misalkan sampai di atas kurang lebih ada sekitar 200
20 pips ya, atau 2 poin. Ini udah bisa dinikmati sih sebenarnya untuk di euro. Oke. Karena berhubung juga banyak teman-teman yang trading di gold ini sebenarnya momennya udah turun sih sebenarnya, udah telat ya. Jadi harganya naik, ada candle hitam, ini bisa sell. Di sini juga bisa sell ya, tadi pagi atau tadi siang ini bisa sell di area ini. Untuk teman-teman yang ikuti webinar kita pada minggu lalu, berdasarkan candle aja. Jadi kalau candle hitamnya itu kita sell, tapi dengan kondisi marketnya naik. Ya. Begitupun kalau misalkan buy kayak kemarin ya, ini saya hapus dulu. Dulu ini turun ya, ketika harga candlenya turun waktu di hari apa ini? Tanggal 27 ya. 26 27 harganya turun ya. Waktu tengah malam jam 1 subuh ini ada candle putih. Ini teman-teman udah bisa entry masuk nih buy. Nah, ini harga udah naik. Begitupun pada hari ini ya, ketika udah naik seperti ini tunggu untuk sell ya. Nah, sell yang tadi sebenarnya udah bisa dapat di 1796. Makanya tadi untuk teman-teman yang lihat di akun saya udah sell, tapi karena cepetan untuk profitnya, jadi saya lepas sedikit aja nih. Ya, ini sell tadi. 96, 93, sell. Kemudian naik lagi 96, saya sell lagi. Nah, padahal sebenarnya ini banyak kemarin ya, Pak, sayang nih kalau misalkan dilepas rugi, harganya mau turun juga sih sebenarnya, Pak ya. Siapa yang tahu, Pak. Ya, makasih bilang tadi nih, ya. Untuk teman-teman yang memang targetnya mau pasang SL, teman-teman harus disiplin. Tapi kalau teman-teman yang pakai SL atau teman-teman kejarnya scalping ya profit berapa aja, yang penting endingnya profit. Ya. Untuk di akun saya kemarin sempat juga hold posisi profit besar-besar pernah. Ya, hold posisi loss atau floating minus besar kemarin juga pernah. Ya. Jadi tetap sesuaikan dengan trading style-nya sendiri. Ya. Oke. Ada satu lagi chat masuk ya. Saya coba baca. Oke. Cuman sayang coach kalau cut loss ternyata harga balik lagi. Nah, ini. Ini banyak nih, Pak, betul. Trading pada saat kita cut loss harga baru balik ya. Betul, saya setuju sih Pak mengenai Pak Murad tadi ya. Saya udah buy, harganya turun, terus saya cut loss baru naik nih. Kadang kita jengkel ya. Ini perlu Bapak Ibu sekalian ya, nanti mungkin ada sesi kelasnya kita akan juga pelajari mengenai sentimen. Perlu untuk tahu sentimen market itu naik atau turun. Ya. Karena biasanya kalau marketnya itu sentimennya lagi naik, kencang-kencangnya naik tuh. Jadi kalau misalkan naik teman-teman sell, tinggal tunggu waktu aja sebenarnya. Harga akan turun. Cuman perhatikan kembali ya modalnya lagi. Jangan sampai pada saat teman-teman hold ataupun teman-teman average, harganya udah tercut otomatis oleh bursa atau kena MC duluan baru harganya balik. Ya, nah itu diperhatikan lagi sih sebenarnya. Makanya kenapa margin level ini perlu diperhatikan. Ya, margin level yang paling terbaik ya bagi saya sih teman-teman harus pertahankan selalu di atas dari 800%. Kalau udah masuk 500% itu udah hold ya, udah stop untuk open posisi baru. Oke. Jadi kalau teman-teman yang sayang untuk cut loss ya, teman-teman bisa average. Tapi pastikan lagi nih, modalnya cukup. Ya. Kalau nggak cukup gimana Pak modalnya ya top up aja ya. Pada saat akunnya sudah beres, oke WD lagi gitu. Ya, top up ini bukan dipakai untuk seterusnya. Ya, tapi top up ini dipakai untuk tambah kekuatan modal gitu karena kita udah sebenarnya salah hitungan di awal gitu. Ya, jadi kita mau tidak mau harus top up. Oke. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. Untuk di gold tinggal tunggu aja nanti ketika harga turun ada candle putih kita siap standby untuk buy. Karena untuk di gold sendiri ini sudah sell sih sebenarnya. Ya, di harga 1796 tadi udah saya ambil juga dan udah profit juga. Meskipun nggak terlalu banyak ya, tapi setidaknya udah profit lah. Oke. Oke, sip. Thank you Pak Murad ya. Nanti Bapak Ibu yang mungkin mau konsultasi lebih panjang ya mengenai tradingan ataupun mungkin ingin bicara soal strategi tradingnya, Bapak Ibu bisa sharing aja datang ke kantor di Max Makassar, Jalan Racing Center ya depan kantor BMKG.
ya. Jadi di sana kita standby dari pagi sampai malam lagi. Jadi atau mungkin Bapak Ibu bisa telepon konsultan keuangannya untuk koordinasi masing-masing mentor. Oke, itu aja saya materi pada hari ini mengenai cara mensikapi plotting ya. Dan perlu kita tahu bahwa trading itu bukan bicara soal benar atau salah atau menang atau soal kalah, tapi trading itu bicara soal perhitungan modal. Ya, cukupi modal kita karena teknik terbaik dalam trading adalah modal yang cukup. Ya, sebaik apapun metode kita, sebaik apapun teknikal kita, tapi kalau tidak dibarengi dengan modal yang ideal, nah ini akan berantakan juga. Pasti akan panik kembali. Kalau misalkan udah panik, itu biasa pakai metode apapun, pakai fundamental apapun, itu pasti akan berantakan. Ya, jadi cukupi modalnya, cukupi equity-nya, lalu kita bisa trading dengan aman. Oke, itu aja mungkin hari ini saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat bertransaksi ya, dan selamat hari Senin ya, menjelang hari Kamis ya, malam Kamis nih. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy trading semua.